Nah, saya senang sekali bisa membersamai teman-teman di sini semua untuk bisa berdiskusi bareng. Dan sudah tahu kan ya topik kita pada siang hari ini sudah sangat pasti penasaran bagaimana para narasumber siang hari ini akan menyampaikan pemaparannya. Dan topik kita pada siang hari ini yaitu media siber di era new normal. Nah, kita sudah ketahui bahwa era new normal ini membawa dampak yang begitu banyak di setiap bidang ya, tidak hanya kesehatan tapi juga ekonomi, kemudian pendidikan juga. Tapi yang menjadi menarik itu teman-teman, kita masih kurang berdiskusi, kurang tahu bagaimana perkembangan media siber di era new normal ini. Pastinya dengan narasumber kita akan tahu apa yang dampaknya, kemudian bagaimana para pengelola ini bisa memberikan dampak yang signifikan di era new normal ini. Dan tentu saja kita mempunyai 3 narasumber yang keren. Yang pertama yaitu ada Mas Titis. Selamat siang, Mas Titis. Siang, Mbak Nana, Mas Suta, Mbak Monik, dan semuanya, teman-teman. Selamat siang semuanya. Siang, Mas. Bagaimana, Mas, kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, baik, Mbak Nana. Nah, semoga juga teman-teman semuanya sehat-sehat saja. Amin. Nah, sekarang kita berinjak ke pembicara yang kedua, yaitu Mbak Nendra Rengganis, atau bisa kita panggil dengan Mbak Monik. Selamat siang, Mbak Monik. Halo, selamat siang Mbak Nana. Apa kabar? Alhamdulillah. Mbak Monik juga bagaimana kabarnya, Mbak? Baik, alhamdulillah. Masih tetap sehat. Tetap sehat dan masih tetap semangat ya, Mbak, di era new normal ini. Harus, Mbak. Nah, sebenarnya kita juga masih ada satu pembicara lagi, yaitu Mas Putu, tapi belum hadir, tapi nanti kita akan sambung lagi dengan beliau ketika sudah ada di meeting bersama kita. Nah, langsung saja nih kita akan memulai diskusi kita. Namun sebelum itu, saya akan memberikan arahan bahwa setiap pemateri akan diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan materinya. Dan untuk yang pertama kita akan memberikan waktu kepada Mas Titis. Silakan Mas untuk menyampaikan materi berkaitan dengan media siber di era new normal ini. Oke, saya duluan ya. 15 menit. Oke, saya duluan Mbak Monik ya. Siap, Mas. Saya kalah sama yang lebih senior. Oke. Ini 15 menit, saya cepat-cepat saja. Jadi pertama tentu saya akan mengenalkan dulu ya ke teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu apa itu Brilio. Saya stopwatch 15 menit. Jadi bagaimana Brilio dibangun? Nah, Brilio itu dibangun dari sebuah rumah yang berhantu di kota Jogja. Nah, rumahnya ini ada di foto itu, dan itu adalah teman-teman kita, teman-teman Brilio yang dari awal ikut membangun Brilio. Rumahnya di Jalan Profesor Dr. Supomo. Jadi kalau teman-teman tahu XT Square, itu ada agak ke utara sekitar 200 meter, nah itu di situ ada kantor kita. Kantor kita yang pertama. Nah, ini waktu kita tumpengan untuk mengusir hantunya, karena itu rumah sudah 15 tahun nggak ditempati, terus kita kontrak karena murah. Ya, kita kontrak karena murah, luas rumahnya gede banget, murah ya akhirnya kita kontrak. Tapi ternyata memang sudah lama sekali dia kosong, dan banyak cerita yang menarik dari dalam rumah itu. Akhirnya itu kita ada selamatan di situ. Nah, itu salah satunya yang potong tumpeng itu yang punya Padepokan Asa ini, Bung Sabto. Nah, itu yang potong tumpeng dia. Nah, saya yang berdiri itu pakai baju batik biru itu. Nah, itu dia yang potong tumpeng. Itu waktu itu ngusir hantunya dari kantor kita. Nah, itu teman-teman yang membangun kita dari awal. Nah, jadi aku sih ngusir hantu ya, Tis. Iya, pasnya gitu. Nih, dari awal dibangun itu kita belum jelas mau ngapain, mau bikin apa itu kita belum jelas.
waktu itu namanya saja juga belum ada, kita masih nyari namanya, apa namanya, itu sampai 1 bulan namanya nggak ketemu, sampai kemudian ketemu Brilio. Nah, ini wajah lama kita, bentuknya seperti ini, nggak jelas kan bentuknya, kayak blog aja masih kerenan blog. Nah, ini di awal-awal kita ada, tahun 2015. Nah, kemudian ini kantor kita. Nah, kalau kita rapat di sini nih, di lesehan ini. Lesehan ini, itu karpetnya juga nggak jelas, karpet MU. Nah, nanti malam MU main ini. Nah, reporter kami sering dikira sales mobil Honda. Nah, dikiranya kita jualan Honda Brio. Kalau dari mana? Dari Brilio. Wah, kita nggak mau beli mobil, Pak. Orang kita ini media, dikiranya kita mau jualan mobil Brio. Nah, itu pengalaman-pengalaman kita di awal. Tapi di awal-awal dalam 2 tahun, nah kalau teman-teman lihat yang slide kanan itu, traffic kita itu berdiri seperti tiang bendera, alhamdulillah. Jadi dalam 2 tahun dibangun, kita sudah bisa menghadirkan 21 juta user internet. 21 juta itu kalau 2 tahun itu, tahun 2017, data ABG user internet kita itu tahun segitu 140-an juta. Nah, Pak Sabto waktu itu masih di ABG. Benar atau enggak, lupa saya. 140 juta. Kalau kita bisa dapat user 20 juta, itu artinya 1/7 dari orang Indonesia pasti pernah baca Brilio. Alhamdulillah. Nah, setelah 2 tahun kita bikin, kita bisa mendatangkan pembaca 1 dari 7 orang pengguna internet di Indonesia. Nah, itu tahun 2017. Nah, ini setelah 3 tahun posisi kita di Alexa, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di situ, alhamdulillah kita sudah ada di peringkat yang cukup bagus, masuk 10 besar di Indonesia media online. Nah, kemudian setelah 5 tahun, sekarang ini 5 tahun, posisi kita ada di peringkat 12. Alhamdulillah naik lagi dari sebelumnya 14 di tahun ketiga. Nah, rumah hantu itu sekarang sudah kita tinggalkan. Nah, sekarang kita pindah ke kantor baru. Nah, kantor baru ini kita juluki sebagai kantor sinetron, karena ada tangga putarnya itu, sering ada di sinetron Indosiar. Nah, ini kita rumah sinetron, kita pindah ke rumah sinetron, dari rumah hantu ke rumah sinetron. Alhamdulillah setelah 5 tahun ada perkembangan. Nah, ini meskipun kita semua redaksinya ada di Jogja, tapi pembaca kita ada di mana-mana. Justru di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan, top 5 kota membaca kita datang. Traffic source-nya banyakkan dari mobile tentunya. Ini page views kita, ini masih sekitar data tahun ini slide ini sudah nggak pernah saya ganti dari 2 tahun lalu, jadi ini data 2 tahun lalu, tapi sekarang alhamdulillah naik sih dari angka itu. Nah, sekarang saya mau cerita bagaimana kami bisa meraih pembaca sebegitu banyak dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat. Gimana caranya bisa seperti itu? Kan nggak mudah. Nah, kuncinya sebenarnya ada satu. Kuncinya adalah niche. Niche itu adalah ceruk pasar. Jadi kalau teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu ingin membuat media, apakah itu ingin membuat akun, apakah itu ingin membuat YouTube, atau ingin membuat blog, atau ingin membuat akun Instagram, yang perlu dipikirkan pertama kali adalah niche. Niche-nya. Tapi sebelum beranjak ke niche, yang nomor 1 perlu dipikirkan adalah target audiensnya dulu. Jadi mana yang mau disasar? Pembaca mana yang mau disasar? Apakah anak-anak kecil, anak-anak SMA, anak-anak SMP, ataukah orang tua, ataukah anak. Nah, waktu itu keputusan untuk membaca usia muda yang diistilahkan sebagai meme generation oleh majalah Time. Jadi intinya anak muda saja. Kalau mau disederhanakan adalah anak muda. Makanya kalau tagline kita adalah young, fun and creative. Jadi muda, menyenangkan dan kreatif. Itu tagline kita. Karena memang basis pembaca kita, target kita adalah anak muda. Kalau mau lebih dispesifikkan, itu adalah mereka yang berusia 16 sampai ke 34. 34 itu juga masih bisa dihitung muda lah, meskipun muda-muda tua.
Nah, kalau mau dispesifikkan dari sisi usia. Nah, pertama kali yang kita tentukan adalah target audience. Nah, ini target audience sebenarnya seperti apa, lebih sayang handphonenya daripada kebasahan. Peking itu kota, salah satu kota besar di Cina sana sudah dibikinkan jalan khusus untuk orang yang tiap hari ngeliatin HP-nya. Biar apa? Biar nggak tabrakan. Nah, kemudian yang generasi target audience kita itu ya generasi zombie itu, yang orang kemana-mana selalu ngeliat ke HP-nya. Nah, ini target audience kita, generasi gambaran dari target audience kita ini seperti ini. Ketika Titanic tenggelam, ini yang mereka lakukan. Nah seperti ini. Kalau zaman dulu di kelas kuliah yang tulisannya bagus, itu biasanya lecek ya bukunya, karena sering dipinjam untuk difotokopi. Nah, sekarang generasi sekarang ya seperti ini. Ada catatan apa-apa, tinggal dipotret. Kuncinya apa? Kuncinya, nah seperti ini generasinya. Nah, jadi apa yang kamu mau lakukan? Aku mau posting makananku di Instagram. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah shift itu terjadi dalam generasi. Grafik ini sangat menjelaskan dengan detail. Ini saya ambil dari Business Intelligence. Mereka yang usianya di atas 65 itu mengonsumsi media lewat apa? Lewat medium apa? Paling banyak apa? Di situ warna biru. Warna biru adalah TV. Jadi kalau teman-teman di sini masih suka nonton TV, itu dalam diri Anda itu berdiri jiwa mereka yang berusia 65 sampai 75. Nah, kemudian yang usianya 16 sampai 34, bisa lihat data di layar itu, mereka semuanya mayoritas mengonsumsi konten itu lewat smartphone. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita menentukan target audience, yang kita tentukan berikutnya adalah habit mereka. Habit mereka apa? Habit mereka tak bisa dilepaskan dari smartphone. Dari situlah ini data lain yang menunjukkan bagaimana mereka setiap hari selalu mengecek smartphone-nya setiap 10 menit. Kemudian 80% orang memegang smartphone pertama kali setelah bangun tidur. Nah, kemudian 87 orang tidak bisa melepaskan dirinya dari smartphone setiap harinya. Nah, dari audiens, kemudian dari habit mereka, itu yang kita lakukan berikutnya adalah menentukan format konten. Format kontennya seperti apa? Nah, ini adalah berita-berita kita yang paling banyak dibaca orang, paling banyak di-share oleh orang, disukai oleh orang. Nah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat kolom yang paling kanan. Jenisnya apa? Yang paling banyak disukai oleh orang, jenisnya adalah listicle. Kalau nggak listicle adalah meme. Itu artinya apa? Artinya konten semakin banyak gambar dan semakin banyak image ya. Apakah itu foto ataukah itu apa? Itu disukai oleh anak-anak muda sebagai target audiens kita. Sehingga kemudian konten kita kemas seperti yang ada sekarang, yaitu dengan model listicle, kemudian semakin banyak gambar, itu yang kita lakukan. Nah, berikutnya setelah menentukan audiens, habitnya kita pelajari, kemudian berikutnya adalah dengan habit mereka. Nah, yang terakhirnya adalah memahami jenis konten yang disukai oleh mereka. Mereka itu sukanya apa? Sukanya adalah yang lucu. Pertama, mereka suka sekali konten yang lucu. Kedua, mereka terobsesi konten-konten tentang dunia selebritas. Kemudian yang ketiga, mereka peduli dengan lingkungan. Mereka suka sekali konten-konten yang bersifat wirausaha. Mereka suka sekali konten-konten yang bersifat inspiratif. Nah, itu jenis-jenis konten yang disukai oleh anak muda. Setelah itu kita bikin rumus.
kita bikin rumus. Setiap konten itu selalu kita bikin rumus. Nah, rumusnya tentu itu adalah rahasia dapur kami. Tapi saya buka di sini, rumusnya apa? Rumusnya begini. Satu konten yang menarik itu akan kita pasang atau kita simpan di dalam lemari. Kemudian kita pelajari. Nah, setiap konten yang menarik audiens, itu selalu kita pelajari dan kita tentukan rumus-rumusnya. Nah, dari rumus yang sudah kita bikin, itu kemudian kita bikin turunannya. Nah, mungkin ada yang tanya di sini yang belajar jurnalisme, kok ilmu jurnalistik yang mulia seperti itu kok bisa dibikin rumus-rumus sih Pak? Nah, sebenarnya kita nggak bikin rumus jurnalistik tuh, tapi sebenarnya kita membuat rumus bagaimana kita mengakali algoritma medium tempat kita menyebar konten tersebut. Nah, itu saya jelaskan nanti. Nah, ini yang saya maksud tadi itu. Jadi kita melakukan pendekatan multiplatform. Jadi kita ada di mana-mana, hadir di mana-mana, supaya kita dapat membaca. Kita ada di Facebook, Instagram, Twitter, Line, UC, Babe, Baca, Kurio, Opera, semua kita masuki. Nah, kemudian masing-masing distribusi, channel distribusi ini kita pelajari rumus-rumusnya, algoritmanya, segala macam kita pelajari, dan kita tentukan dengan rumus-rumus konten. Nah, itulah trik sederhana sehingga kita bisa mendapatkan 21 juta user setelah 2 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke tema dari dialog hari ini, era new normal, media cyber di era new normal. Nah, mungkin pertanyaan paling menarik adalah apakah di era new normal ini pembaca kita kabur atau pembaca kita semakin datang? Sudah 14 menit, saya akan percepat. Saya jelaskan data-data ini data-data fix, nggak ada yang bohong, data-data asli yang kita miliki. Nah, ini situasi di kantor kita setelah new normal. Nah, ini cuma gaya-gayaan aja sih itu mereka, lebay sih, pakai ini, apa namanya, face shield itu. Tapi di slide kiri itu teman-teman bisa lihat di situ, kantor nyaris kosong, karena hanya 20% orang yang masuk. 80% sisanya kita kerjakan dari rumah. Kenapa 20% perlu masuk? Karena biar kantor ada yang jaga. Satu. Kedua, kalau rapat biar ada orangnya. Itu saja sih. Tapi kalau kita kerja dari rumah sebenarnya bisa. Nah, ya itu situasi kantor. Jadi kita melakukan adaptasi dengan situasi sekarang. Nah, kondisi seperti IWFH itu pada 1 April. Jadi itu masuk ke triwulan. Ternyata justru dari sisi produktivitas. Kemudian dari sisi persen. Jadi WFH ini sudah lewat, konten kita malah dicari oleh orang. Jadi user dari triwulan pertama sebelum era pandemi ke triwulan kedua setelah era pandemi. Nah, berikutnya jumlah halaman yang dibaca. Kita di sini lebih suka user ya, bukan page views ya, karena user itu lebih jelas. Kalau page views itu kan yang model-model kalau bikin baca halaman harus berita kok malah dibikin susah. Nah, makanya kita lebih suka menggunakan indikator user. Nah, tapi kalau kita lihat indikator jumlah halaman yang dibaca justru naik 155%. Jadi dibandingkan dengan era sebelum dan sesudah pandemi, ada jelas kenaikannya malah besar sekali. Nah, berikutnya data yang terakhir ini yang berkaitan dengan hidup kita, nasib kita di kantor, yaitu penjualan iklan. Nah, penjualan iklan kita, saya baru tanya apakah naik atau turun dibandingkan sebelum dan sudah pandemi. Jawabannya kata sales adalah naik. Justru paling tinggi, peak-nya itu ada pada bulan Juli kemarin. Jadi bisa disimpulkan di era new normal setelah pandemi dan sebelum pandemi justru
mengalami apa yang disebut dengan blessing in disguise. Justru kita mendapatkan berkah dari apa yang ada karena pandemi itu. Nah, sudah 16 menit, ini sedikit slide dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Pada intinya di era new normal ini kita lakukan adalah adaptasi terhadap situasi, adaptasi terhadap pembaca, adaptasi bisnis juga supaya tetap bisa survive. Nah, itu yang kita lakukan dan alhamdulillah dari data-data yang ada menunjukkan sisi-sisi yang positif. Terima kasih Mbak Nana, saya persilahkan selanjutnya ke tangan Mbak Nana. Baik Mas, terima kasih Mas Titis atas penyampaian materinya yang ternyata di luar dugaan saya juga ya Mas, ternyata juga malam naik, kemudian iklannya juga malam menduduki puncaknya di bulan ini. Nah, berarti kita sekarang juga akan beralih ke Mbak Monik nih dari HIPWI. Kita juga pengen tahu bagaimana pandangan dari Monik ini mediasi di era normal. Silakan Mbak, 15 menit dari saya. Oke. Sebentar. Aku share dulu ya. Iya, Mbak. Ternyata salah. Oke, udah terlihat? Sudah, Mbak. Oke, ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman Padepokan Asa semua yang sudah bersedia hadir di diskusi kita siang ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nendra Rengganis. Ini akan sedikit membingungkan karena saya pun sendiri bingung. Jadi dulu awal saya memulai untuk membangun HIPWI itu entah kenapa ada dorongan untuk membuat nama di website itu dengan Nendra Rengganis. Padahal sehari-hari seringnya dipanggil Monik. Nama panjang saya Nendra Primonik Sekar Rengganis. Jadi orang tua saya terlalu kreatif membuat nama yang panjang. Jadi silahkan mau dipanggil nama Nendra atau Monik, silahkan aja. Insya Allah dua-duanya tetap nengok lah. Nah, untuk memulai, saya mau cerita sedikit sih apa HIPWI itu sebenarnya apa. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Dan bagaimana pengalaman selama ini membangun media ini. Jadi HIPWI itu dibangun di sebuah rumah kecil di daerah Kasihan, Bantul, yang hanya jaraknya 10 langkah lah dari tempat saya sekarang Zoom ini. Jadi dulu di tahun 2014, bulan April, kami melaunching satu website yang juga belum tahu maunya apa. Website namanya juga nggak tahu apa. Kami melaunching satu website yang namanya HIPWI karena hanya HIPWI yang saat itu tersedia, domainnya masih tersedia. Jadi kami langsung beli domain HIPWI dan kami launching. Nah, apa sih sebenarnya HIPWI ini? HIPWI ini kalau bisa dibilang kita punya visi yang kita ingin jadi jembatan kebaikan untuk teman-teman milenial dan Gen Z Indonesia. Jadi saat media lain bicara soal angka, saat media lain mungkin bisa bilang page Brilio tadi sangat hebat 120 juta, HIPWI tidak sebesar itu. Tetapi kami berusaha menghitung dampak yang bisa kami berikan kepada milenial dan Gen Z Indonesia. Nah, secara overview ini angka kita, jadi paling banyak itu yang mengakses ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung, walaupun dapurnya di Jogja. Dan usianya rata-rata juga mirip sama Brilio, 18-24 sampai 25-34. Dan saat ini kita juga mulai menginisiasi untuk mengenal generasi yang lebih muda, 13 tahun sampai 18 tahun melalui berbagai platform yang lain. Nah, sebagai media siber, sebenarnya kita itu punya kelebihan, kita punya gift gitu yang seharusnya kita gunakan sebagai content creator. Yang pertama, kita bisa
memberikan respon yang lebih cepat terhadap suatu situasi, kita juga bisa punya kebebasan untuk menggabungkan konten teks dengan audiovisual, dan itu bisa dinikmati secara mudah oleh user kita, dan juga kita bisa membuat konten menggunakan berbagai insight dan data dalam prosesnya. Jadi yang kita lakukan sehari-hari di Hipwi itu bukan semata kreativitas, tapi semua berbasis data. Kita baca data, kita ketahui kebutuhan user, kita analisa dampak yang mau kita ciptakan itu apa, baru kita buat kontennya. Nah, akan tetapi teman-teman, sayangnya, kalau menurut saya pribadi, selama ini kelebihan dan gift yang dimiliki oleh media siber ini sayangnya sering dimanfaatkan oleh media-media siber, rekan-rekan kami juga, untuk mendapatkan hanya sebatas klik. Nah, itu juga jadi salah satu nilai yang benar-benar kami pegang di Hipwi. Kami tidak ingin hanya membuat konten untuk diklik lalu dilupakan. Kami ingin membuat konten yang benar-benar dibaca dan berdampak. Nah, karena itu, terlebih di masa pandemi seperti sekarang, kami benar-benar ingin melakukan sesuatu yang lurus, yang benar. Kalau bahasa kerennya tuh, we really want to do it right gitu. Especially in these hard times ya, di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, apa yang kemudian kami lakukan? Kami berusaha adaptasi dari awal pandemi, pertengahan pandemi, sampai ketika sekarang sudah masuk ke masa new normal. Jadi ketika awal-awal pandemi, kami sudah memutuskan WFH sebenarnya dari pertengahan Maret. Jadi ketika teman-teman mungkin belum banyak mulai WFH, kami di Hipwi dari pertengahan Maret, karena tim juga ada di Jakarta, dan di Jakarta lebih terasa, langsung banyak beberapa partner, rekan agensi, klien yang juga sudah WFH, dan demi keselamatan dan kesehatan tim, kami memutuskan untuk langsung WFH di pertengahan Maret. Nah, jelas ini membutuhkan adaptasi dari seluruh tim, terutama tim-tim yang selama ini komunikasinya masih lebih banyak bukan daring. Kalau di Hipwi itu contohnya tim yang masih sering banget ketemu itu tim video. Lalu ada tim event. Ya selama ini mereka harus bertemu orang untuk menciptakan suatu karya. Nah, 1-2 minggu pertama ada masa penyesuaian bagi tim kami, terutama mereka yang selama ini butuh kehadiran online untuk menyesuaikan diri dengan skema WFH. Dari sisi manajemen juga kami berusaha untuk bagaimana caranya kita tetap bisa connect as a team walaupun kita sedang terpisah. Dan dari sisi sales, gimana caranya kita bisa meyakinkan klien kita, calon klien kita untuk bekerja sama dengan Hipwi hanya melalui pertemuan yang tidak tatap muka. Nah, ketika awal pandemi ini kami langsung memutuskan kalau secara konten Hipwi tidak akan fokus pada kecepatan, tapi validitas. Jadi terserah media lain mau langsung bilang corona udah COVID-19 atau corona sudah ada vaksinnya, kami tidak akan melakukan itu. Yang kami lakukan di awal pandemi, kami membentuk tim yang berisi 3 orang, yang kebanyakan mereka suka membaca, dan beberapa dari mereka tidak lagi bisa mengerjakan job desk yang sebelumnya mereka kerjakan karena pandemi. Nah, jadi tugas 3 orang ini adalah bacain jurnal. Jadi semua konten soal COVID kami usahakan kita keluarkan setelah kita yakin kalau itu sumbernya oke. Nah, di awal pandemi kita juga akhirnya memanfaatkan jaringan dengan partner untuk mendapatkan informasi yang valid. Saat ini kita ada kerjasama sama beberapa partner yang memang concern di bidang kesehatan. Jadi kita memanfaatkan jaringan tersebut untuk mendapatkan kurasi dan juga meyakinkan apakah informasi ini valid atau tidak. Nah, di awal pandemi, yang kami tangkap dari user Hipwi, awal pandemi itu masih banyak keraguan-raguan, apakah saya memang harus di rumah saja, apakah nanti tidak apa-apa kalau saya tidak pulang ketika
Lebaran atau puasa. Karena kampus sudah libur, tidak ada aktivitas tatap muka, user kami juga kebanyakan anak kuliah. Nah, saat itu kami akhirnya mengeluarkan satu program yang hashtagnya itu jaga jarak sejenak dan peluk jauh. Tujuannya apa? Dua gerakan itu, kita ingin meyakinkan user kalau walaupun kalian sedang berjarak, kalian itu tidak pernah sendirian menghadapi ini. Kita bisa bersama-sama, Hipui bisa menemani kalian. Nah, ini juga adalah gerakan yang kita inisiasi untuk mengingatkan anak-anak muda ini yang so-called imunitasnya masih oke, yang katanya kurang pengertian sama orang tua di rumah, untuk udah nggak usah pulang, jaga jarak sejenak, toh kalian masih bisa memeluk jauh orang-orang yang kalian sayang melalui berbagai teknologi dan lewat konten-konten yang kalian punyai. Nah, ini semangat ini kemudian kami masukkan ke dalam program-program video, kami buat juga gerakan untuk menulis soal peluk jauh untuk orang-orang yang mereka sayang. Nah, di awal pandemi kita berusaha untuk mengingatkan orang-orang user Hipui yang anak-anak muda supaya kalian sekarang jaga jarak dulu, tidak perlu pulang, tidak perlu mudik. Nah, dan untuk mengisi waktu teman-teman, akhirnya kita ada satu program yang namanya Inspirasi dari Rumah. Itu sebenarnya serial webinar selama 3 hari yang semua materinya untuk mempersiapkan user supaya ketika nanti masa new normal mereka siap. Jadi mulai dari soal keuangan, bagaimana cara mengatur keuangan untuk fresh graduate atau bahkan first jobber yang mungkin tabungannya cuma bertahan 2-3 bulan kalau nggak dapat kerjaan lagi, gimana cara mengatasi ekspektasi yang terlalu tinggi, gimana buat mereka yang LDR-an dan sekarang makin nggak ketemu karena masa pandemi. Nah, kami berusaha mengambil sisi yang di soft spot yang itu. Nah, berjalan sekitar 2 bulan, berarti bulan Mei akhir masuk ke Juni, kami melihat ada mulai titik jenuh dari user. Kenapa? Karena user sudah mulai bosan membaca konten yang isinya jumlah korban, apa yang harus dilakukan supaya nggak kena virus ini, lalu konten-konten yang isinya preventif dan konten-konten yang informatif mengabarkan jumlah korban, mereka nggak perlulah temuin itu di Hipui. Mereka bisa cari itu di tayangan yang tiap sore disampaikan oleh Bapak bermasker keren itu, yang sekarang udah diganti. Nah, jadi kita udah lihat, oke nih, ini user kita udah jenuh nih, user udah mulai bosan. Nah, akhirnya kami mengeluarkan satu inisiatif untuk, di kondisi seperti ini, kita punya tanggung jawab untuk serve, ibarat tadi kita melayani betul-betul user yang sangat loyal pada kita selama ini. Jadi kita akhirnya sekitar 2 minggu lah kita bertanya kepada komunitas Hipui, apa sih sebenarnya yang kalian rasakan dan apa yang sebenarnya jadi kegelisahan mereka. Nah, dari situ kelihatan tuh kegelisahannya. Pertama, soal pekerjaan. Mereka yang sebelumnya kuliah di jurusan PR, mereka yang sebelumnya kuliah di jurusan pariwisata, tiba-tiba sekarang nggak bisa kerja. Lalu yang kedua, soal finansial, dan juga tentang upgrading skill dan juga buka usaha, pengembangan skill untuk membuka usaha. Nah, kami memutuskan untuk fokus ke situ, karena kami yakin kalau dengan kita hanya bisa melalui ini, anak-anak muda yang katanya masih kuat, masih tinggal sama orang tua, belum punya tanggungan, we are not in that number, kita tuh nggak di government number. Ibaratnya kalau kita kehilangan pekerjaan saat ini, kita tidak akan diprioritaskan untuk jadi penerima bantuan, ya kartu prakerja lah ya, walaupun belum dibayar itu. Kita hanya bisa menghadapi ini, generasi muda hanya bisa menghadapi ini bersama-sama dengan gerakan. Karena itu kita memutuskan untuk di titik jenuh ini Hipui Community yang harus gerak. Jadi Hipui Community ini sebenarnya awalnya dimulai dari
content creator, kita punya sekitar 9.000 content creator yang aktif, dan ada juga teman-teman yang punya ketertarikan di bidang lain. Nah, di Titik Jenuh ini, tim Hipui Community yang maju nih, untuk merangkul semua user, oke, we are in this together, kita lalui ini bersama-sama. Saat di Titik Jenuh ini, kami hanya mengeluarkan konten yang benar-benar mereka butuhkan. Jadi kami sempat menutup beberapa kanal yang sudah tidak mereka perlukan. Jadi kanal travel sempat kami hentikan, kami ubah ke kanal motivasi, karena ternyata banyak orang kehilangan semangat. Kanal yang MAM kami hentikan sementara, kami ubah ke kanal sukses untuk kasih motivasi usaha. Jadi di titik ini kami benar-benar cuma mau kasih apa yang kamu butuh, Hipui akan berusaha adakan untukmu. Nah, dan yang menarik dari masa new normal ini, sebenarnya takeaways dari Hipui itu kami berusaha untuk kami bukan cuma bertahan. Kami berusaha untuk terus melakukan adaptasi, akan tetapi yang jujur. Kenapa kami bisa menekankan jujur di sini? Karena saat ini di kondisi kita nggak bisa mengadakan apapun offline, kita nggak bisa menunjukkan engagement kita dengan komunitas seperti apa. Akhirnya banyak project-project yang hanya mengedepankan angka. Kamu bisa kasih 30.000 viewer nggak ketika IG Live? Kalau iya, kita kerjasama deh sama Hipui. Nah, itu kan sebenarnya sangat mudah ya untuk mendapatkan hal tersebut. Dan tim sales saya juga, Mbak, ini yakin nih nggak mau nggak mau coba kerjasama sama pihak lain untuk ngedatengin viewer. Tapi di sini kami berusaha untuk ngapain kita mengada-gadakan sesuatu yang nggak ada gitu. Jadi yang kami lakukan ketika di tahap sudah mulai adaptasi new normal, kami justru slicing user interest, apa yang ada di user kami yang udah ada, kita slicing, supaya kita bisa mengadakan kerjasama dengan partner dengan lebih tertarget. Dan kita juga bikin inisiatif-inisiatif program sesuai tren yang ada. Nah, kalau bisa disimpulkan semuanya, jadi di masa pandemi sampai new normal ini yang Hipui pelajari yang semoga bisa jadi takeaways teman-teman juga. Yang pertama, kita meredefine positioning kita. Akhirnya, kalau kita belajar dari e-commerce, di e-commerce yang paling tinggi apa pencarian ketika masa pandemi ini? Bukan lagi baju, tapi balik ke yang paling core, beras. Jadi orang akhirnya mencari core-nya kan, begitupun dengan suatu bisnis. Kita harus fokus lagi ke core dan value utama kita. Nah, dan sebagai media siber, kita punya tanggung jawab untuk mengedepankan validitas dibandingkan dengan kecepatan, karena disitulah tanggung jawab kita sebagai media, dan untuk menjaga supaya kita tetap terhubung dengan user kita tetap perlu untuk secara berkala mengetahui apa kebutuhan user kita, baik dari survei, dari nelpon komunitas, dari user testing. Nah, dan saat ini di masa new normal ini udah bukan saatnya kita sebagai media siber untuk untuk survive sih. Survive itu udah kemarin, tapi sekarang kita kan udah harus thriving kan. Ibaratnya ini ada ombak, kita udah harus ngikutin ombaknya lah. Nah, saat ini sebagai media, kalau yang Hipui lakukan, kami selalu berusaha untuk tetap kreatif dan jujur pada brand dan juga klien. Karena sebenarnya yang kita kejar itu bukan cuma angka, tapi dampak. Oke, itu teman-teman yang bisa saya share dari pengalaman Hipui selama ini. Pada intinya, kalau soal pendapatan, kami sempat kalau ditanya ya, berkurang apa enggak pendapatannya, sebenarnya pendapatannya tetap meningkat. Akan tetapi, tetap ada peluang-peluang yang hilang, jelas, yang sebelumnya bisa kami dapatkan. Tetapi di masa pandemi ini justru kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk meredefine
core value kami dan membuka partnership baru yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Gitu Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Monik. Seru sekali tadi penyampaian dari Mbak Monik. Ternyata nggak cuma tentang bertahan ya, tapi juga bagaimana kita ada sisi kreatifnya di situ, dan itu sangat menarik buat saya sendiri Mbak, mendengar tadi penyampaian dari Mbak Monik. Nah, sekarang mungkin kita akan menyapa dulu Mas Putut, mungkin sudah masuk di Zoom meeting ini. Halo Mas Putut. Masih... Halo. Bisa dengar? Oke. Bisa Gimana dengar, Mbak? Mas kabarnya di masa pandemi seperti ini? Jelas, Bos, jelas. Mas Sabto. Kabar apa, Mbak? Mungkin bagaimana kabarnya siang hari ini, Mas, walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini? Baik, Alhamdulillah. Maaf saya terlambat ya, tadi saya itu pijet. Oh iya, Mas. Iya. Untuk pertama kalinya bisa pijat, ya. Mestinya selesai 1/4 jam sebelum ini, tapi ternyata dia kasih bonus, jadi saya nggak enak untuk... Putus-putus ya, Mas ya? Halo? Iya, udah. Oke, Mas. Sekarang mungkin semua kawan Padepokan ini udah penasaran sharing sessionnya dari Mas Putut ini berkaitan dengan media siber di era new normal. Silakan Mas Putut. Halo, semoga suara saya bisa didengar jelas oleh kawan-kawan ya. Halo. Jelas, Dut, jelas. Ya, terima kasih Mas Sabto. Karena tadi ada yang bilang nggak jelas. Saya ngobrol saja ya, saya nggak bawa slide tuh Pak Sabto. Tapi saya sempat menyaksikan presentasi dari teman-teman di Brilio dan Hibwi. Pertama, Mojo itu dibuat itu tidak dengan konsep untuk menjadi besar, begitu. Ini mungkin konsep itu yang agak mengherankan bagi banyak orang ya. Tapi memang begitu. Sebab sebetulnya itu mudah dipahami. Kalau Anda jadi saya atau Anda mencoba jadi kepala suku Mojo itu bikin Mojo jadi besar itu gimana itu? Dengan konten-konten yang seperti itu. Jadi memang apa ya? Memang bukan besar target dari Mojo itu karena secara konten itu jenis-jenis konten yang dibikin Mojo itu bukan konten yang mudah. Nah, kalau saya minta kasih perumpamaan, saya kasih perumpamaan kalau kendaraan itu seandainya sepeda motor jenis roda 2 itu Vespa. Vespa itu nggak banyak di jalanan, tapi dari jauh dia sudah kelihatan. Antar pengendara Vespa kalau ketemu saling klakson. Kalau ada yang bannya bocor di pinggir jalan, dia serta-merta juga bisa cepat samperin oleh temannya. Itu kira-kira gambaran mudahnya Mojo. Sehingga sampai sekarang Mojo itu juga krunya sedikit. Mas Sabto tahu persis karena yang punya Mojo juga nih Mas Sabto ini. Mojo itu sampai sekarang hanya buka wadi loh. Mojo itu hanya 15 orang. Hanya 15 orang. Redakturnya hanya 6 orang. Jadi kecil sekali Mojo itu. Satu rumah kecil cukup untuk menampung Mojo. Jadi kalau di era normal dulu ngantor ya kantor kami kecil banget ya, ukuran rumah saja. Deket Padepokan Asa juga, jadi kalau Mas Sabto mau sidak tuh hanya 7 menit 21 detik. Nggak dikasih kopi. Jadi itu ya. Terus apa yang sebetulnya sedang terjadi di Mojo? Sebetulnya di era sebelum pandemi itu kami itu sedang migrasi konten ya secara konseptual, jadi yaitu dari
Mojo yang biasanya mungkin teman-teman pernah baca, itu menjadi UGC, User Generated Content. Namanya Terminal Mojo. Terminal Mojo itu kalau menurut jadwal mestinya ini memasuki babak ke bulan Juli ini memasuki babak ketiga, yaitu akuisisinya itu mestinya terminal itu sudah 70%. Tapi per rapat kemarin ya, minggu lalu itu kita ternyata masih baru 60%. Jadi 40% masih kita produksi sendiri, 60% dari teman-teman di terminal. Idealnya nanti itu ada di rasio 80-20. Jadi 80% adalah UGC yang diisi oleh para kawan-kawan penulis di seluruh Indonesia, menulis di terminal. 20% adalah dari para redaktur atau penulis tamu istilahnya yang kita undang gitu. Tapi karena pandemi ada sedikit jadwal yang meleset, tapi ya saya kira itu masih di tahap yang wajar. Jadi kira-kira teman-teman kalau nanti pengen mengetahui konsep Mojo, ke depan itu Mojo memang mau UGC ya, tapi tidak bisa murni, karena karakter Vespa-nya itu tetap harus terlihat gitu. Sama seperti Vespa yang dulu dengan Vespa zaman sekarang kan. Dari sisi bentuk, dari sisi mesinnya, itu hampir berbeda, tapi karakternya masih bisa terlihat dari kejauhan. Gitu. Itu hal yang paling penting sih menurut saya. Jadi terus pertanyaannya, kenapa kok bisa Mojo memutuskan seperti itu? Pertama karena kita akan kecapean ya kalau harus terus memindai apa yang diinginkan oleh pembaca kita, pembaca Mojo ya. Kami merasa tidak bisa terus-menerus membuat satu strategi untuk mengikuti apa maunya pembaca kita. Karena pembaca di era sekarang itu saya kira lebih cair, lebih bebas gitu ya, dan tidak mudah terikat. Nah itu tidak mungkin kita pindah terus-menerus apa keinginan mereka. Kalau kami melakukan analisis itu terus-menerus, maka kami akan kecapean. Jadi yang kami lakukan adalah justru membuka ruang bagi mereka untuk menulis saja. Gitu. Jadi daripada kami capek-capek harus mengidentifikasi dan menganalisis apa yang mereka inginkan, dan kemudian kami harus mengikuti, maka yang kami lakukan sebaliknya, kami buka saja pintunya, kemudian silakan masuk dan silakan aktif dan silakan menulis di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kami itu sadar bahwa regenerasi secepat apapun yang kami lakukan di dalam kru Mojo itu tidak akan mungkin mengikuti regenerasi pembaca. Usia saya itu sudah 43 tahun. Mestinya tidak cocok memimpin Mojo. Makanya saya jadi kepala suku. Yang memimpin Mojo daily itu adalah Mbak Prima Sulistia. Usianya 29 tahun. Masih sangat cocok memimpin Mojo. Kru yang lain usianya juga sekitar Mbak Prima itu mungkin 50% dan sebagian lagi itu di bawahnya ya, 26, 25 tahun, 27 tahun ada tuh. Tetapi kalau pergantian generasi pembaca selalu kami ikuti dengan pergantian kru itu pasti tidak mungkin. Apalagi kru kami itu hanya sedikit. Jadi rasanya kita harus ambil satu perubahan posisi dari kru Mojo yang awalnya adalah para konten kreator atau apapun itu ya. Kadang ada orang yang tidak setuju menyebut konten kreator. Kita ubah menjadi para pemandu bakat. Jadi ini proses di kru Mojo sudah bukan lagi proses teman-teman untuk bagaimana menjadi seorang kreator yang baik, gitu.
tetapi menjadi pemandu bakat buat para terminator-terminator yang mulai sering sekali menulis di Mojo. Jadi proses-proses pendampingan bakat kepada kawan-kawan yang muda itu jauh lebih penting sekarang ini kami lakukan daripada pengembangan kapasitas dan analisis perilaku pembaca yang begitu cair. Itu yang dua hal itu saja Mbak Nana yang sebetulnya penting diketahui dari Mojo. Kalau soal-soal teknis yang lain, apakah kami work from home atau enggak, dengan kru yang sedikit seperti itu, dan dengan perubahan paradigma kru dari seorang konten kreator, dari seorang manajer, kreasi, konten, menjadi talent scout proses, gitu ya. Saya kira enggak terlalu berat ya, karena itu kantor kecil ya, kita biasa bekerja juga dulu, jadwal kantor di Mojo juga tidak pernah saklek. Jadi kita ketemu ya kalau kita butuh, dan ketemunya tidak harus di kantor, ketemunya bisa di mana saja. Kita sering rapat juga di kedai kopi, jamnya juga kadang di atas jam 8 malam. Itu sudah habit yang biasa di Mojo, jadi tidak terlalu mengalami persoalan apapun. Proses menjadi para talent scout ini juga tidak ada perubahan apapun, ya dilakukan juga dari jarak jauh, memakai grup-grup WA, jadi ya nggak ada persoalan juga. Terus tadi saya tanya, ada yang presentasi soal iklan. Iklan Mojo alhamdulillah naik ya Mas Sabto ya. Naik sih. Tapi angkanya berapa saya tidak tahu persis ya. Begitu nah, barusan dapat limpahan. Barusan aku tanda tangan. Oh gitu ya. Oh, terima kasih Mas Sabto. Itu Mbak yang paling penting ya. Jadi di Mojo begitulah. Mojo semoga obrolan ringkas saya ini bisa dipahami dengan mudah. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita bisa berbincang lebih lanjut di sesi tanya jawab. Sebentar Mas Bodot. Bodot. Ya, Mas Sabto ya. Tadi teman dari Brilio, teman dari HIPWI menyampaikan soal profil demografi. Mungkin bisa disampaikan selintas profil demografinya Mojok, sama apakah profil demografi yang ada sekarang itu sudah sesuai dengan aimnya Mas Budut ketika mendirikan Mojok. Sebentar, sambil saya buka ya. Kalau profil demografi pembaca Mojo itu belum, karena kita sebetulnya kan menyasar 1824 Mas Sabto dan teman-teman ya. Jadi itu posisinya masih sangat kurang. Itu sebabnya juga kenapa kita bermigrasi ya dari Mojo yang sebagaimana biasa ke terminal. Karena penulis terminal ini rata-rata adalah para mahasiswa yang masih masuk dalam pembaca dengan 1824. Dan itu sudah terlihat begitu kita terminal itu mulai dari 30%, 40%, 50%, sampai kemudian sekarang 60% rasionya dibanding 60 banding 40, terlihat betul pembesaran kue di 1824-nya. Jadi saya kira dari sisi itu sudah benar lah apa yang dilakukan oleh Mojo. Tapi kalau ditanya apakah sudah 50% misalnya 1824, belum. Kita masih sekitar 35%. Jadi masih kurang. Tapi mungkin nanti kalau di yang paling ideal, dalam rasio yang ideal, di angka 80% UGC, 20% original content, insya Allah bisa sampai mungkin pembaca 1824-nya bisa sampai 65%. Begitu.
Baik, bagaimana Pak Sabto? Apakah mau ada tambahan lagi pertanyaan buat Mas Putut? Lanjut. Ya, Pak. Nah, terima kasih Mas Putut. Berarti ini udah selesai ya, Mas, ya, pemaparan dari Mas Putut? Udah. Baik. Nah, terima kasih Mas Putu dan juga Mbak Monik, Mas Titis yang sudah menyampaikan materi tentang media siber di era new normal, dan saya rasa sudah banyak sekali yang bersemangat untuk bertanya. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri dan juga asalnya dari mana. Silahkan. Atau kita mulai dulu dari ini, dari chat ya. Sudah ada yang bertanya dari Mas Samsudin dari Klaten. Pertanyaannya, bagaimana untuk menghidupkan atau menggairahkan media siber yang berbasis idealis dan lokalitas? Apakah saat ini pegiat media siber harus menjadi anggota organisasi media siber yang beberapa saat yang lalu didirikan? Terima kasih. Nah, mungkin dari Mas Titis dulu mungkin mau menjawab ini. Pertanyaan dari Mas Samsudin. Oke, coba saya jawab ya, Mas Samsudin. Menghidupkan, menggairahkan media lokal dan idealis. Sekarang zaman di mana semua orang bisa bikin apa saja, nggak seperti di zaman saya dulu, yang kalau mau dapat duit harus ngirim nulis sesuatu, ngirim ke koran, ngirim kemana, dapat honor untuk biaya kuliah. Nah, sekarang dengan Instagram Anda bisa dapat uang, dengan YouTube Anda bisa dapat uang sendiri, dengan blog Anda juga bisa dapat uang sendiri. Kenapa pertanyaan saya, kenapa saya selalu menyebut di situ uang? Karena survival di sini akan jadi kata kunci. Jadi Anda juga perlu memikirkan sisi bagaimana Anda bisa survive dalam mewujudkan ideal Anda. Termasuk juga kalau Anda punya gagasan tentang lokalitas. Jadi selalu saya sampaikan kepada siapapun yang datang kepada saya, kalau mau tanya, ya mau idealis silahkan, mau lokal silahkan, tapi Anda juga harus pikirkan bagaimana Anda bisa survive, bagaimana Anda bisa menghidupi organisasi Anda. Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, apakah Anda perlu untuk masuk ke organisasi media untuk bisa mendapatkan informasi seperti itu? Tidak perlu. Anda bisa belajar dengan sendirinya, dengan segala macam. Di YouTube banyak sekali tutorial, di mana-mana cara mewujudkan sesuatu itu banyak sekali, cara monetize juga mudah sekali. Anda kalau di lokal ideal dan lokal, Anda bisa dapat grant dari Google atau dari apa saja, banyak sekali yang ngasih untuk media lokal. Kalau kata kunci yang Anda pilih adalah lokalitas dan idealis, Anda bisa dapat dari Google, kemudian dari Facebook, dari kalau Anda ingin bisa survive untuk menghidupi operasional Anda. Nah, jadi itu juga perlu dipikirkan. Jadi selain idealis dan juga selain lokalitas, yang perlu Anda pikirkan juga adalah bagaimana Anda bisa survive. Itu sih kalau dari saya, Mas Syamsuddin. Baik. Nah, itu tadi mungkin pandangan dari Mas Titis tentang bagaimana menghidupkan media siber yang berbasis idealis dan juga lokalitas. Nah, kalau dari Mbak Monik sendiri, bagaimana Mbak memandang ini? Bagaimana untuk menghidupkan media siber yang berbasis idealis dan lokalitas, Mbak? Ini pertanyaan yang paling sering, salah satu pertanyaan yang sering muncul sih. Terkadang ketika kita ketemu atau ada yang sharing, mentoring, saat memulai sesuatu kita jelas punya idealisme. Tapi kalau kita memang mau memastikan yang kita bangun itu sehat itu parameternya jelas menghasilkan, lalu bisa menggaji tim di dalamnya, tapi tetap berdampak, maka idealisme ini harus tetap
dijahit dengan realita yang ada. Nah, kita harus menemukan titik tengah apa yang bisa berhasil di level idealisme, tapi apa yang juga harus dikorbankan untuk mendapatkan jalan tengah tersebut. Nah, belakangan ini saya melihat ada beberapa content creator yang niche ya, sangat niche. Misalnya dia ngomongin soal cash pro, atau dia hanya berbicara soal hal-hal yang tabu di masyarakat. Nah, sekarang untuk menjadi media, kita kan tidak perlu harus punya website. Kalau dulu kan anggapannya untuk menjadi sebuah media yang bisa jadi rujukan informasi, kita harus punya website. Nah, padahal bisnis media itu adalah bisnis paling mudah di dunia. Semua orang itu sekarang udah bisa jadi content creator dan tidak harus punya website. Kalau memang Mas Syamsuddin mau fokus ke lokalitas, lalu mau ke sesuatu yang idealis, cari platform yang orang-orang itu ada di sana. Mungkin Instagram, mungkin Twitter, mungkin TikTok, dan ya konsistensi, kembangkan konten, lalu lihat apakah itu nanti bisa dipasarkan atau tidak nantinya. Gitu Mbak Nana. Baik, terima kasih Mbak Monik. Kalau dari Mas Putut sendiri gimana Mas untuk menghidupkan media siber yang berbasis idealis dan lokalitas? Saya kira begini, ketika kita mau mengerjakan sesuatu itu hal yang ideal itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tetapi yang paling penting juga harus ada kesadaran diri. Itu yang paling penting. Sama seperti ya tadi saya bilang, Mojo itu tidak pernah didirikan untuk menjadi besar. Karena ya memang harus ada, kita inginkan ada, tapi ya kita juga tahu bahwa itu tidak mungkin besar. Saya punya penerbitan, namanya Buku Mojo, dengan beberapa teman. Itu penerbitan itu kita sebut kecil saja belum. Dan memang tidak punya cita-cita untuk besar. Karena besar itu bukan sesuatu yang mudah, dan kadangkala itu mengandung risiko-risiko tertentu yang di luar apa yang kita persiapkan. Saya ambil contoh ya Mbak ya. Kapasitas saya memimpin itu tidak seperti Mas Sabto memimpin. Mas Sabto mungkin bisa memimpin orang 100 orang lebih. Saya itu kalau menakar diri saya itu paling banter hanya bisa memimpin orang 20 orang. Di Buku Mojo itu misalnya kalau sekarang pegawainya ada 7. Kalau saya bayangkan pegawainya itu 20 orang, dia sudah karam ketika pandemi ini terjadi. Jadi itu juga blessing in disguise. Jadi kesadaran diri itu penting juga. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen bikin media, tentu ini bagus ya dalam hal misalnya lokalitas tuh. Saya kira pasti ada ceruk pasarnya asal sadar diri. Kalau Anda ingin bikin media berbahasa Madura, ceruk pasarnya pasti tersedia. Tetapi kalau Anda menginginkan mendapatkan traffic yang tinggi, itu mulai tidak masuk akal. Nah, tapi kalau tujuannya untuk menjembatani bagaimana orang-orang Madura bisa reriungan di dalam bahasa daerah mereka, bisa mendapatkan update tentang berita-berita termutakhir tentang Pulau Madura, bisa memperdalam pengetahuan mereka tentang budaya Madura, tentu itu lain soal. Gitu. Ya, jadi itu yang paling penting. Apakah kalau pertanyaannya lokalitas mendapatkan tempat, justru sekarang saatnya. Yang penting bagi saya, kalau boleh memberi saran, yang penting ada kesadaran diri kita ini ada pada kapasitas seperti apa gitu. Karena besar itu bukan berarti memberikan kontribusi yang besar juga gitu. Kan tergantung pada model hidup seperti apa yang kita posisikan gitu. Jadi saya kira itu ini ya, refleksi saya di pandemi ini misalnya. Itu salah satunya itu. Justru kesadaran diri untuk ada di satu titik yang tidak begitu besar itu membuat banyak perusahaan itu bertahan. Saya paling ambil contoh itu bisnis buku ya. Ini untuk mudah saja karena di sana saya tahu.
Nah, media juga dekat dengan buku. Para pebisnis buku yang punya karyawan di atas 50, apalagi yang di atas 100, dengan omset di atas 1 miliar sampai 30 miliar per bulan, itu kolaps duluan. Tetapi yang karyawannya 20, 10 gitu, di bawah itu yang masih bertahan. Karena penyesuaian terhadap serangan pandemi itu paling mudah dilakukan orang dengan pasukan yang paling sedikit. Dia masih lincah untuk melakukan berbagai manuver. Saya kira itu ya jawabannya ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Saya kira ini waktunya kalau mau bikin media dengan karakter-karakter yang menarik, termasuk salah satunya berbasis lokalitas. Baik, terima kasih Mas Putut, Mbak Monik, dan juga Mas Titis yang sudah memberikan pandangannya tentang bagaimana cara menghidupkan media siber dengan lokalitas dan juga ini ya tadi idealis. Nah, kemudian ini ada pertanyaan juga dari Mas Dimas dari Bantul. Saya ingin bertanya bagaimana proses perintisan awal bisnis dari media siber. Kemudian saat konten di media kita telah diluncurkan, bagaimana mengukur bahwa konten itu diterima atau tidak. Mungkin itu dulu, karena ada 2 pertanyaan dari Mas Dimas. Dari Mas Putut sendiri bagaimana, Mas? Kalau masih muda itu, saya kebetulan mungkin saya agak ceritakan sedikit latar belakang personal saya. Mas Dimas dan teman-teman yang lain. Saya itu tidak pernah bekerja sebagai karyawan. Jadi saya itu lulus kuliah ya, sebelum kuliah ya jadi penulis, lulus kuliah ya jadi penulis, orang-orang bikin buku, ya saya bikin penerbitan buku, orang-orang bikin media, ya saya bikin media, gitu-gitu. Jadi ya saya lakukan apa yang bisa saya lakukan tanpa banyak pertimbangan. Jadi bikin lah, ya memang bikin komunitas ya, pokoknya hobinya bikin. Bikin itu kan bisa gagal, bisa enggak. Nah, kalau Mojok kan hampir berhasil ya, Mas Sabto ya. Belum bisa dibilang hampir berhasil. Amin. Kalau untuk yang pertama, kalau bikin itu seneng aja dulu, seneng saja dulu. Nah, lalu kemudian dari situ kan pasti akan timbul persoalan-persoalan baru. Nah, persoalan-persoalan itu yang harus diselesaikan. Persoalan Mojok banyak banget. Dan persoalan termutakhir Mojok diselesaikan oleh Pak Sabto dan kawan-kawan. Jadi ketika Mojok mau tutup karena duit kami sudah mau habis, bukan sudah mau habis, sudah habis, Mas Sabto datang untuk menawarkan kerjasama. Jadi kalau saya diminta untuk memberikan formulanya itu agak tidak relevan karena itu terhubung dengan latar belakang saya yang tidak pernah mendaftar kerja gitu ya. Nilai saya saja masih di fakultas itu. Jadi ya mungkin yang lain lebih relevan ya. Kalau saya soalnya nanti jawabannya cuma itu ya, kalau masih seneng ya dikerjakan, dinikmati prosesnya. Nanti kan di situ akan timbul persoalan ya diselesaikan saja. Kalau nggak selesai berarti gagal. Saya juga biasa gagal soalnya, jadi ya nggak ada masalah dengan persoalan-persoalan kayak gitu. Jadi waktu saya nutup Mojok juga nggak sedih. Orang-orang aja yang lebih, saya sih nggak. Tutup ya tutup aja. Memang zamannya udah, ya memang secara kapasitas tidak mungkin lagi. Kenapa sih? Ya sudah gitu. Ya gitu sih. Nah, untung ada Mas Sabto. Nah, sekalian juga nih Mas, ini pertanyaannya dari Mas sebentar. Dari Mas Dimas tadi juga berkaitan dengan kalau udah ada keinginan, kemudian bagaimana struktur organisasinya, Mas Putut? Apa aja
yang dibutuhkan di awal-awal perintisan? Yang paling penting struktur organisasi itu jangan terlalu besar. Itu yang saya lihat di banyak teman-teman kalau mau bikin sesuatu ya. Karena memecat karyawan itu rasanya nggak enak. Jadi saya harus ingetin dulu teman-teman ya. Mas Harto punya pengalaman kalau sebagai CEO di banyak media, pasti merasakan memecat karyawan. Saya jenis orang yang tidak terlalu sanggup untuk memecat karyawan, oleh karena itu sejak awal itu selalu berhati-hati. Jadi skala itu bertumbuhan, rasio, skala, kuantitas, kualitas itu growth-nya itu mesti seimbang gitu. Saya juga bukan jenis orang yang menginginkan segalanya itu cepat selesai misalnya. Atau cepat besar kalau dianggap besar. Trial Mojo itu misalnya butuh waktu hampir 6 bulan. Ya kita nikmati saja, tanpa pernah memikirkan apa yang diinginkan orang. Jadi kesabaran untuk mengawal proses itu saya kira penting. Yang paling penting menurut saya itu ya, jangan banyak-banyak karyawan dulu gitu, karena lakukan saja yang paling mungkin. Karena itu nanti ada implikasi-implikasi tertentu. Saya melihat kecenderungan ini di beberapa media itu agak terlalu berisiko. Karena dunia berputar terlalu cepat, lebih baik setiap armada bisnis, termasuk media itu memulai dari hal yang paling sederhana, paling simple, paling mudah di-handle gitu ya kalau terjadi apa-apa gitu. Dan bisa dikontrol dengan baik. Gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Putut. Kemudian pasti ini juga penasaran dari pandangannya Mbak Monik juga bagaimana Mbak kalau misalkan awal merintis bisnis siber ini dan juga struktur organisasi apa yang perlu ditekankan pada awal-awal perintisan. Dan juga nanti juga dari Mas Titis juga. Ya, sebenarnya ini kalau dibandingin bertiga tuh saya paling anak bawang ya. Dibandingin Mas Titis, Mas Putut, Pak Sabto apalagi gitu. Saya kalau background pribadi saya dulu, saya lulusan HI gitu. Nggak ada komunikasi-komunikasinya. Bukan pembicara, Mbak. Oh iya Pak, lupa Pak, kirain ikut. Nah, saya juga nggak ada komunikasinya. Ini juga HIPU itu baby yang dari awal saya lulus juga saya kerjakan gitu. Ijazah saya juga masih di kampus sampai sekarang belum saya ambil. Nah, mungkin kita sama Mas Putut belum pernah pakai ijazahnya. Nah, kalau yang menurut saya yang bisa membuat suatu produk berhasil itu dimulai dari kita sendiri sebagai yang mau membangun. Saat kita mulai dari sesuatu yang kita suka, kita passionate di situ, dan kita lakukan itu bersungguh-sungguh, maka itu hasilnya tidak akan kita sangka. Kalau dulu di Hipwi, yang awal-awal itu yang bikin boom adalah konten-konten soal patah hati, melo-melo. Karena memang saya bisa dan saya personal bisa dan suka gitu bikin hal seperti itu. Walaupun sedang tidak patah hati gitu, tapi suka aja bikin konten patah hati. Nah, hal itu ternyata kemudian disukai sama user. Banyak yang mulai menuliskan hal-hal yang mirip dengan konten-konten Hipwi. Nah, satu pelajaran yang sangat berharga bagi saya itu ketika tahun 2015. Jadi saat itu runway Hipwi itu tinggal 6 bulan. Jadi kita cuma bisa bayar orang 6 bulan lagi. Lalu kita duduk bertiga, kita diskusi, ini mau gimana nih? Kita mau hire lebih banyak orang, yang artinya ada lebih banyak penulis yang menghasilkan traffic lebih banyak, atau kita melakukan sesuatu yang lain. Nah, di titik itu juga, di pengalaman merawat suatu perusahaan, saya harus menghentikan 15 karyawan. Jadi setengah dari tim. Itu momen yang bayangkan kamu baru pertama kali gitu merawat sebuah perusahaan, terus
di saat itu juga keputusan-keputusan yang sebelumnya tuh nonsens karena sekarang udah ada kenyataan baru yang harus dihadapi. Nah, di saat itu akhirnya kita putuskan kita tidak akan meng-hire lebih banyak orang, tapi uang yang kita punya kita gunakan untuk bangun platform yang namanya Hipwi Community. Nah, jadi memang untuk memulai kita perlu kesalahan, kita perlu kegagalan. Nah, karena kesalahan dan kegagalan itu yang nanti bikin kita lebih bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Dan semua dari situ juga saya belajar, semua keputusan harus didasari pada data. Jadi kalau misalnya pahit-pahitnya kita harus menghentikan seseorang, itu bukan perkara kita suka atau tidak suka terhadap orang tersebut, tapi memang ya ini orang kinerjanya bagaimana, apakah dia masih bisa bermanfaat atau tidak untuk perusahaan. Nah, jadi semua harus berdasarkan data driven. Nah, yang kalau ditanya soal apa sih yang struktur yang harus ada dalam sebuah media, saat ini saya kenal beberapa media yang bahkan itu solo gitu. 1 orang, 2 orang dikerjakan hanya 1-2 orang. Jadi banyaknya orang itu bukan hal yang menentukan, tapi memang kemampuan untuk meyakinkan orang bahwa kamu tuh yang memang harus paling ahli jadi rujukan dalam konten yang mau kamu buat. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat konten yang bisa meyakinkan orang, membuat orang suka, jatuh hati, dan kita bisa mereplikasi itu terus sampai kita jadi ahli di bidangnya. Let's see Joe Scala. Sekarang kita lihat, terlepas dari apa yang dia lakukan, dia kan berhasil untuk meletakkan standar, financial planner, financial education. Nah, kemampuan-kemampuan seperti itu, Mbak. Bukan strukturnya, tapi mulai dari kita dulu. Oke. Terima kasih, Mbak Monik. Kalau Mas Titis, bagaimana Mas memandang ini? Ya, sebenarnya sama dengan Mas Putut, Mbak Monik tadi. Kuncinya sih, menurut saya kuncinya di passion ya. Apalagi Mas Dimas tinggal di zaman yang memudahkan segalanya. Jadi passion, kalau Anda suka sesuatu, tekuni saja. Saya cerita ke diri saya saja. Saya suka bola. Zaman kuliah saya nulis bola. Saya kirim ke KR, saya kirim ke bola, saya kirim ke koran-koran di Jakarta. Saya dapat duit dari situ. Karena saya suka, kemudian saya jadi wartawan. Saya jadi wartawan bola. Saya nulis bola, nonton bola gratis kemana-mana. Ke Piala Dunia bisa gratis nonton, kesukaan saya. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari passion. Jadi karena kesukaan itu yang akan membentuk apa yang mau Anda bikin. Kalau dulu tahapannya harus lebih berliku. Karena apa? Karena kita harus masuk ke media. Nah, sedikit keberuntungan juga waktu itu saya bisa diterima. Meskipun saya ijazahnya cuma D3. Saya kuliah di D3 UGM. Tapi saya diterima waktu itu karena saya bawa artikel-artikel yang saya tulis waktu saya masih kuliah. Keberuntungan saya terima masuk media, jadi wartawan. Karena dari passion itu. Nah, kalau sekarang Anda punya passion apa? Awali bisa mengawalinya dengan sangat mudah. Jadi saya cerita teman di kantor saya, itu ada yang dia passionnya MU. Akhirnya dia bikin apa? Dia bikin akun Instagram, MU Update. Sekarang karena dia passion ya, dia isi update terus-menerus dengan grafis yang bagus. Followernya banyak, dia bisa dapat duit. Nah, kalau Anda pengen bikin media, kumpulkan teman-teman yang satu passion dengan Anda. Bikin web, bikin fanpage. Kalau jumlahnya besar, Anda bisa pasarkan konten Anda di fanpage itu. Atau Anda punya kegemaran terhadap sesuatu dan Anda suka bikin video, bikin YouTube-nya, Anda bisa berhasil dari situ. Mediumnya, jembatannya sekarang gampang sekali dan banyak sekali. Sangat berbeda dibandingkan dengan zaman dulu. Jadi tinggal kita tentukan passion Anda di mana.
kemudian tekuni passion itu dengan serius, dengan sedikit jalan Gusti Allah, keberuntungan, Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Nah, semoga membantu Mas Dimas. Chatnya ada apa? Baik. Terima kasih Mas Titis, Mbak Monik, dan juga Mas Putut. Ini ada pertanyaan dari Mas Fauzan dari Jakarta ya. Dari pemaparan narasumber tadi, beberapa media ternyata mendapat peningkatan pemasukan di tengah pandemi. Di sisi lain, ada beberapa media besar yang saya ketahui justru kolaps dan melakukan PHK. Apakah artinya pandemi ini bisa diartikan sebagai momentum pergeseran posisi tawar media yang ada di Indonesia? Bagaimana nih, Mas Putut? Ya, tadi saya ulangi lagi ya Mbak, karena ini penting. Benar bahwa media salah satu jenis ya usaha yang terkena dampak dari pandemi. Nah, mungkin Mas Titis dan Brilio itu termasuk beruntung, Mojo juga termasuk beruntung karena belum menjadi bagian dari itu. Tetapi secara keseluruhan, harus diakui, data mengatakan bahwa kue iklan di era pandemi itu menurun antara 60-80%. Jadi itu yang membuat banyak media berguguran, karena itu penurunan yang sangat luar biasa. Gitu. Nah, dan mungkin ini berlangsung akan agak lama. Jadi kira-kira gambarannya begini ya. Media itu kan hidup dari pengiklan. Pengiklan itu kan berasal dari berbagai jenis usaha. Jenis usaha itu kan sekarang lagi kena pandemi. Otomatis mereka akan mengurangi banyak hal, termasuk salah satunya adalah marketing dan iklan, gitu ya. Jadi ya logis saja itu terjadi, dan memang itulah yang sedang terjadi. Kalau ada 1-2 media yang tidak melakukan layoff, kemudian tidak justru mendapatkan peningkatan iklan, saya kira itu memang tidak boleh dibaca sebagai secara keseluruhan bisnis berlangsung begitu. Itu sama dengan kedai kopi kan, atau sama dengan tadi yang saya ceritakan bisnis buku. Jadi mungkin untuk bisnis buku-buku yang penerbit-penerbit kecil masih bertahan, tapi kalau kita mau melihat keseluruhan industri buku jelas hancur, karena toko buku itu tutup 2 bulan, ya. Offline itu kan rasionya di industri buku itu masih kisaran 90% dibanding online. Jadi orang beli buku secara offline itu kan masih 90%. Jadi industri buku kena tuh pasti. Nah, kalau misalnya saya bilang penerbit buku Mojo nggak apa-apa kok, itu keliru juga. Karena data keseluruhan industri buku itu terpukul. Gitu. Banyak yang melayoff-kan karyawan, banyak yang tidak produksi bahkan sampai sekarang, karena sulit melakukan adjustment. Bayangkan kalau omset kita itu terpukul dari, katakanlah misalnya, pendapatan per bulannya 10 miliar, tiba-tiba jadi tinggal 1 miliar tuh. Kalau saya jadi CEO mereka kan sudah pingsan juga tuh. Gimana tuh menjalankan usaha yang tiba-tiba pendapatannya berkurang tinggal 10%. Nah, jadi saya kira kita juga harus agak bijak membaca seluruh data ini. Kalau data keseluruhan misalnya di industri media memang lagi tidak bagus. Dan mungkin sampai Desember, sampai semester pertama tahun depan akan masih sulit. Gitu. Ya. Baik. Gitu. Terima kasih Mas Putut. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Pundi Pangestu ya. Apa saja strategi yang harus diperhatikan secara fundamental dalam membuat dan merawat rubrik atau konten? Nah, mungkin kalau dari Mbak Monik bagaimana Mbak? Strategi yang harus diperhatikan yang secara fundamental dalam membuat dan merawat rubrik atau konten.
Oke. Lagi-lagi jawabannya itu kita harus kenal siapa usernya. Rubrik itu konten itu mau ditargetkan ke siapa, usernya seperti apa. Biasanya kita membuat personifikasi. Jadi misalnya kita mau buat konten soal LDR kalau di Hipwi. Nah, kita udah gambarkan orang yang akan membaca ini itu umurnya berapa, tinggal di mana, mereka pakai handphonenya itu merek apa, dengerin musik bandnya apa. Nah, dengan begitu kita bisa benar-benar bikin konten yang nyambung sama mereka. Nah, dan kalau kita bicara soal keberlangsungan suatu rubrik atau suatu konten, itu lagi-lagi soal konsistensi untuk menciptakan kontennya. Karena sebagai content creator itu ternyata salah satu keahlian yang harus dipunya tuh kesabaran. Tidak semua konten kan pasti bisa langsung berhasil. Ada konten-konten yang jenisnya butuh waktu lama baru orang mulai mengerti, orang mulai menikmati. Seperti contoh misalnya Mojok. Di awal kan belum terbiasa orang dengan gaya tulisan ala Mojok. Nah, baru setelah berjalan 1-2 tahun justru itu menjadi tren. Nah, bagi media, teman-teman yang mau memulai media quote-to-quote alternatif ya, dengan gaya penuturan yang baru, gaya bahasa yang baru, cara penyampaian yang berbeda, memang butuh pembiasaan dan juga kesabaran. Kita nggak akan bisa melihat traffic itu langsung boom di saat itu juga. Ada jenis-jenis konten yang butuh waktu lama untuk ditemukan orang dan menjadi tren, dan ada jenis konten yang memang bisa langsung boom pada saat itu. Nah, kalau kita memang harus merawat satu kanal, satu konten gitu, satu jenis konten, kita harus pintar-pintar menyesuaikan mana yang bisa ngasih traffic instan, mana yang memang itu kekuatan khas kita, tapi memang butuh waktu lebih lama. Jadi kita harus menemukan titik tengahnya, yang mendatangkan traffic cepat kita punya, tapi yang core itu kita juga tetap harus ada. Baik, terima kasih Mbak Monik. Kalau dari Mas Titis bagaimana Mas untuk strategi merawat dan membuat rubrik atau konten? Kalau rubrik itu kok kesannya kayak zaman dulu banget ya. Kayak koran, kayak majalah zaman dulu. Tapi kalau yang kita lakukan selama ini sih, Mas, yang kita lakukan ya kita pelajari. Jadi kita pelajari yang dimaui oleh pembaca itu apa. Sebenarnya yang kita pelajari itu lebih ke ini sih. Jadi kadang saya sering diprotes, kok jurnalistik berita kok dirumus-rumuskan toh Mas gitu. Nggak masuk akal gitu. Jurnalistik itu kan sesuatu yang suci kok, sampai rumus-rumuskan. Nah, yang sebenarnya kita pelajari itu ini sih, algoritma itu loh. Nah, kan selama ini distribusi kita kan ya lewat raksasa-raksasa itu. Nah, algoritma raksasa-raksasa itu yang kita pelajari. Google, Facebook. Gitu. Yang kita pelajari itu bagaimana sebenarnya orang ini maunya apa sih gitu. Nah, dari pembelajaran kita ke raksasa-raksasa itulah kita bikin konten. Sehingga konten kita bisa disukai oleh orang. Itu sih sederhananya, Mas. Oke, terima kasih Mas Titis. Dari request dari penanya ini juga Pak Sabto harus menjawab nih Pak. Bagaimana Pak? Dijawab apa tidak? Orang saya bukan pembicara kok ditanya ini loh. Saya kan penyemangat aja. Ya berbagi nggak apa-apa deh. Sebenarnya yang disampaikan sama Titis, sama Monik, sama Mas Budut sih sudah sebagian besar menjawab beberapa hal yang ditanyakan daripada Pundi tadi. Ada hal yang menurut saya setiap orang mau membuat media itu segini.
orang itu dikatakan berhasil atau tidak, itu kan berdasarkan cita-citanya. Titis mungkin belum berhasil karena Titis cita-citanya jadi pemain bola gitu loh. Jadi sebenarnya sampai sekarang Titis belum berhasil karena cita-citanya jadi pemain bola. Kalau mungkin sudah berhasil karena seorang pasukan, jadi sudah menggerakkan banyak orang terus, jadi sudah berhasil mungkin walaupun dia sok humble gitu sudah berhasil. Monica nggak tahu ya, Monik saya nggak tahu banyak ya. Tapi jadi kita akan bisa bilang berhasil kalau kita sesuai dengan harapan kita. Itu makanya di awal saya tadi tanya sama Pundek tentang apakah demografinya sudah berhasil atau tidak. Kalau sudah sesuai dengan cita-cita kan dia nggak harus besar, tapi bahwa dia memang ingin hanya seperti Vespa, orang cari jauh udah tahu. Jadi itu fundamental orang membuat itu kalau dalam pandangan saya itu ada beberapa hal. Misalnya kita membuat sesuatu, pertimbangan kita, apakah satu tadi apa dibilang sama Titis sesuai dengan passion, dua atau sesuai dengan pasar, atau memang kita punya satu idealis tertentu. Mungkin bukan passion kita, tapi kita ingin menuju idealis tertentu. Nah, kalau kita ngomong yang sesuai dengan pasar, biasanya kita bikin sesuatunya begitu ada trending topik kita bikin, setelah trending kita bikin sesuai dengan trending aja gitu. Berarti supaya itu ya ada ilmunya pakai SEO. Tapi ada yang passion. Orang lain ngomong apa pokoknya ini ya khasnya Mojok itu harus begini, atau ada kompromi. Main di trending tapi cara menulisnya agak berbeda. Jadi tulisannya tetap gaya Mojok. Podcastnya podcast Mojok. Gayanya gaya itu. Yang pasti ada beberapa fundamental yang menurut saya perlu ada 6 hal fundamental yang mungkin bisa berbagi kita. Belum tentu yang saya sampaikan itu benar. Kita harus tahu value apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, kita punya mission apa? Misi kita apa? Terus dari mission dan vision itu harus ditulis. Itu kalau perlu sampai office boy itu tahu visi dan misinya sebuah media mau dibikin itu apa. Terus setelah itu apa sih message yang beda dengan yang lain, diferensiasinya apa? Ya, setelah itu untuk mendeliver itu perlunya strategi. Nah, setelah strategi strategi ini mungkin lebih luas, lebih banyak, dan setelah itu bagaimana kita mengkomunikasikan, menginfluenskan itu sih. Tapi dari sebanyak 5 atau 6 tadi itu, karena visi sama misi bisa jadi satu, itu dalam pekerjaan day to day itu memang ya strategi mungkin akhirnya menjadi 80% dari total. Jadi setiap ada kejadian kemarin lagi rame-rame booming sepeda, apa yang harus dilakukan. Sekarang lagi rame pandemi, apa yang harus dilakukan. Kayak tadi Mbak Monik bilang semua orang ngomong ngapain kita ngerjain tentang hari ini jumlahnya sekian, kayak update kayak gitu. Tapi Mbak Monik bisa menyampaikan kita harus bikin sesuatu yang berbeda karena itu sudah jadi kita nggak usah berebut. Saya setuju sekali dengan model seperti itu sehingga media-media Anda tidak hadir untuk berebut tapi menjadi komplementari sehingga orang-orang akan terkomplement dengan hal yang disampaikan oleh media Anda. Itu mungkin fundamental yang perlu untuk siapa saja ketika membangun berita. Begitu mungkin kalau bisa dicatat, kalau enggak ya abaikan saja. Makasih, Nana. Siap, terima kasih Pak Sabto untuk 6 strategi fundamental dalam membangun sebuah bisnis gitu ya Pak ya. Nah sekarang ada pertanyaan terakhir untuk Mas Putut nih Mas.
Ya. Mohon penjelasannya Mas Putut, bagaimana cara menjadi pemandu bakat? Apakah dibuat komunitas secara khusus? Apakah secara teknis untuk penulis di Terminal Mojok itu ada pelatihannya? Dari Mbak Novi di Sleman, Mas. Ya, halo Mbak Novi ya. Para redaktur di terminal itu, 4 redaktur yang kami tugaskan di terminal itu kan setiap hari menerima ratusan naskah. Jadi walaupun UGC-nya Mojo itu tetap curated ya. Karena kalau enggak nanti bisa jadi dimasuki unsur-unsur yang membahayakan persatuan umat manusia begitu. Nah, para redaktur yang membaca ratusan naskah setiap hari itu kan tugas utamanya tentu saja membaca naskah dan kemudian memilih naskah yang cukup dianggap punya karakter dan lalu mengunggah dan mengedit dan kemudian mengunggahnya. Nah, mereka tentu tahu siapa saja yang punya karakter dari para penulis-penulis itu. Nah, disitulah kemudian dibikin forumnya. Mestinya ada proses lebih lanjut. Nah, mestinya benar itu, ada pendampingan langsung, ada workshop yang kita bikin, nah, capacity building proses itu mestinya ada. Tapi karena pandemi ya agak belum bisa kita lakukan. Mestinya ada. Nanti ada hal-hal khusus yang bisa mereka peroleh, misalnya kayak Jambore Mojok, mereka gratis gitu ya. Terus workshop-workshop yang dilakukan oleh Mojok, pendampingan khususnya tentu ada ya. Mestinya kalau tidak terjadi pandemi itu pendampingan yang sifatnya langsung itu bisa terjadi. Nah, jadi kalau pertanyaannya ada nggak teknis untuk pelatihannya itu mestinya ada. Ada khusus yang dimiliki oleh para penulis terminal yang mestinya dilakukan oleh Mojok, tetapi belum bisa dilakukan karena pandemi ini. Gitu. Kalau yang talent scouting saya kira sudah jelas ya, karena itu memang agak berat. Jadi itu tadi yang saya bilang, dari orang yang terbiasa harus menuliskan sesuatu yang menarik, kreatif, sesuai dengan karakter Mojok, tiba-tiba harus memelototi naskah yang banyak sekali, lalu membuat tabel-tabel karakter orang dan karakter tulisan mereka, kemudian berkomunikasi intensif dengan mereka, itu satu hal yang tidak mudah, gitu. Tidak mudah. Tapi itu memang harus dikerjakan, karena memang Mojok memang mau berubah ke arah UGC gitu. Jadi ya bukan persoalan suka tidak suka lagi, karena itu kita lakukan dengan kesadaran bersama dan memang itu pilihan yang terbaik sepertinya buat Mojok gitu. Sama satu lagi boleh saya tambah, yang tadi soal rubrik tadi benar ya. Saya mau kasih contoh itu soal gini, di Mojok itu ada rubrik namanya Otomojo. Itu berawal dari kita tahu bahwa banyak orang itu suka pada otomotif. Tapi persoalan timbul, apa yang membedakan tulisan otomotif di Mojok dengan tulisan otomotif di media lain? Nah, itu sulitnya di situ. Itu yang saya bilang, kenapa sih Mojok memang sulit untuk misalnya harus menjadi media dengan ratusan konten setiap hari dengan banyak karyawan, karena pertanyaan terakhir itu biasanya yang paling sulit gitu. Kalau olahraga, Mas Titis misalnya kan orang yang sangat tahu tentang olahraga. Kalau misalnya sepak bola semua media menuliskan, tapi kalau Mojok menuliskan sepak bola, apa bedanya dengan media yang lain? Tidak semua hal tentu saja berhasil dilakukan oleh Mojok untuk membangun karakter kontennya sendiri. Yang tadi menurut Mas Sabto adalah diferensiasi ya. Tapi kalau saya boleh kasih contoh itu Otomojo. Otomojo itu salah satu konten yang berhasil kita
kita bangun gitu, walaupun di media lain itu ada konten otomotif, tapi konten otomotif itu bisa berbeda dengan konten yang lain. Tapi kalau sepak bola misalnya, itu belum bisa. Jadi ada beberapa hal yang kita juga belum bisa, dan itu memang proses yang tidak mudah. Mengawal konten, mengevaluasi konten, diawali dari mengonsep konten atau rubrik, terserahlah. Kemudian mengawalnya, mengawal itu satu hal yang berbeda lagi, karena mencari penulisnya, mengurasinya, model penyuntingannya seperti apa. Terus kemudian melakukan evaluasi terhadap konten itu butuh waktu. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya kira itu tambahan dari saya, sekaligus semoga melengkapi pertanyaan yang tadi diajukan secara khusus buat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Putut untuk jawabannya. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi tanya-jawab, dan terima kasih buat semua yang sudah, kawan Padepokan yang sudah bertanya. Nah, nanti saya mengingatkan nanti kita akan berfoto bersama, jadi jangan keluar dulu sebelum nanti selesai foto bersama. Nah, untuk sesi yang terakhir nih sebelum saya tutup dari moderator, boleh nggak nih untuk Mas Titis, Mbak Monik, dan juga Mas Putut untuk memberikan semangat mungkin, atau bagaimana ini teman-teman yang bergerak di bidang di media ini dan menyikapi kondisi saat ini. Silakan dari Mas Titis dahulu. Oke, kalau dari saya sederhana saja sih Mbak Nana dan teman-teman semuanya. Sebenarnya ini repetisi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi sekarang adalah masa di mana generasi teman-teman ini mendapatkan semua kemudahan untuk bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalau dalam bahasanya Mas Sabto tadi, untuk bisa berhasil. Nah, jalannya banyak sekali, terbuka lebar, dan ada di mana-mana. Nah, saya kenal dengan banyak orang-orang sukses di jalur media. Nah, Mas Sabto ini termasuk yang saya anggap sukses, guru saya di Detik atau di mana. Nah, salah satu kuncinya itu apa saja yang sudah direncanakan itu nggak akan berhasil kalau Anda nggak kerja keras. Jadi yang paling penting itu tetap kerja keras. Kalau dalam istilah saya, orang-orang yang sukses itu, mereka itu hanya menyisakan waktunya 3 sampai 4 jam untuk tidur, selain mengurusi medianya. Nah, itu sepanjang saya 20 tahun jadi wartawan, rata-rata bos-bos saya di dunia media, saya rata-rata hanya menghabiskan 3 jam itu untuk tidur, sisanya adalah kerja keras. Jadi jam 3 pagi tiba-tiba ditelepon hanya untuk berbicara tentang berita. Ini kan hal yang nggak masuk akal kan? Itu benar-benar nggak ada di akal kita lah. Jam segitu ditelepon ngomongin berita gitu. Nah, itu kalau disaripatikan apa? Disaripatikan ya kerja keras. Jadi Anda semua nggak akan bisa, dalam istilahnya tadi Mas Sabto, berhasil kalau Anda tidak padahal kerja tipes keras. Ya, saya malah tipes saya masih disuruh kerja, suruh liputan. Nah, jadi itu tadi udah jelas semuanya, saya pikir poin-poinnya. Tapi ada satu kunci yang saya kenal dari orang-orang yang berhasil di industri media. Itu kuncinya adalah kerja keras. Jadi dia pikirin terus barang itu. Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, barang itu dia pikirkan terus. Itu kuncinya. Jadi kalau Anda semuanya pengen seperti itu ya kuncinya dari pengalaman saya selama 20 tahun, saya temukan orang-orang adalah satu, itu saripatinya, kerja keras. Tanpa itu saya pikir sulit untuk bisa menggapai apa yang kita inginkan. Itu sih sederhananya, Mbak Nana dan teman-teman semuanya. Terima kasih, saya sudah diberi waktu di sini, Mas Putut, Mbak Monik, Mas Sabto, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kalau kalian rasa tidak bermanfaat, ya dibuang saja. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Titis untuk semangatnya, kerja keras ya Mas. Nah, Yes. kalau dari Mbak Monik sendiri bagaimana Mbak buat menyemangati teman-teman? Oke, teman-teman, sekarang kalau kita mau buat media itu kita nggak perlu mikir ribet-ribet sampai kita harus punya tim IT, kita harus punya fotografer sendiri. Saat ini dengan kemampuan kita, bahkan kita sendiri pun kita sudah bisa membuat media kita sendiri. Karena goal akhir sebuah media itu apa sih? Goal akhir sebuah media kan menginfluence orang. Jadi mulai dari diri sendiri dulu, pastikan apa tujuannya, dan kerjakan itu secara terus-menerus. Saya sepakat sama Mas Titis bahwa memang kerja keras, bisnis ini adalah bisnis bagi orang-orang yang mau sabar dan kerja keras, karena ini bisnis yang long run. Bayangkan kamu mau meyakinkan untuk beli mobil aja, atau kamu menawarkan beli keripik di pinggir jalan, butuh 15-30 menit untuk meyakinkan seseorang. Bagaimana kamu mau mengubah pola pikir seseorang dari yang tadinya suka MU tiba-tiba suka Juventus misalnya. Dengan sorry Pak, dengan berulang kali melihat kontenmu. Nah, ini bisnis yang memang jangka panjang dan menyenangkannya di bisnis ini saat kita sudah mampu mengetahui user kita siapa, kita sudah tahu karakteristik mereka bagaimana, ada kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita bangun dari bisnis media kita, yang bisa jadi bisa lebih besar dari bisnis media itu sendiri. Jadi nggak ada salahnya memulai bisnis media, karena bisnis ini adalah tentang kepercayaan dan juga influence ke orang lain. Tapi beware, butuh kerja keras, butuh komitmen, dan juga putuskan semuanya berdasarkan data. Jangan ulangi kesalahan saya. Gitu Mbak Nana, thank you. Terima kasih ya semua. Terima kasih banyak Mbak Monik. Dan terakhir nih gongnya dari Mas Putut, bagaimana Mas? Ya, saya melengkapi Mas Titis dan Mbak Monik. Teman-teman, kita itu ada di fase di mana seluruh kebudayaan kita itu di restart oleh alam. Dan ini mungkin terjadi 100 tahun sekali, gitu, secara siklus gitu. Banyak hal yang harus berubah dan dipaksa berubah, banyak hal yang dipaksa untuk mengecil, banyak hal yang dipaksa untuk mati sejenak atau tidak bergerak sejenak, gitu. Dan banyak hal yang membuat kita itu rugi secara ekonomi maupun secara sosial. Tetapi kalau kita hanya berkutat di persoalan-persoalan kerugian, itu satu, tidak menyelesaikan persoalan. Kedua, tidak membuat kita punya harapan yang lebih baik ke depan. Jadi, bagaimanapun, restart yang dilakukan oleh alam berupa pandemi COVID-19 ini yang mungkin masih akan lama berlangsung secara risiko ya. Kalau penanganannya mungkin setahun ke depan, insya Allah kalau dari data sains sih kemungkinannya sudah ada. Tapi pasca itu tentu akan ada banyak hal yang sudah berubah, dan semoga kita bisa beradaptasi dengan itu semua. Beradaptasi dalam segala hal, termasuk dalam cara berpikir kita dan cara kita memaknai sesuatu, termasuk cara kita bekerja di dunia media. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ini Mbak Monik dan juga Mas Titis, Pak Sabto, terima kasih, dan juga teman-teman Pokan Asi. Saya akan kembalikan ke Mas Uta.
Ya, terima kasih Mas Putut, Mbak Monik, Mas Titis. Maaf kalau ada salah kata dari kami, terutama dari saya yang sudah menghubungi Mas-Mas dan Mbak-Mbak. Terima kasih sekali lagi. Untuk teman-teman yang lain, untuk coba diaktifin videonya biar kita bisa foto bareng. Yang berminat saja dan yang mau, tidak memaksa. Sudah? Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Minta izin sama Mas Putut, Mbak Monik, dan Mas Titis. Mungkin rekaman hari ini akan saya upload di YouTube Padepokan Asa. Ya, Semoga silakan, bisa silakan. mendapatkan, teman-teman yang belum bisa ikut bisa mendapatkan ilmu juga dari diskusi hari ini. Ya, terima kasih. Buat Mbak Nana juga terima kasih sudah membantu saya menjadi moderator yang bisa menjalankan acara hari ini. Untuk Pak Sabto Anggoro, terima kasih. Ya, mungkin ada Terima kasih. Ya. Sukses semua. Amin.